Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan berbagai macam karunia yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan di antara itu adalah nikmat sehat sehingga kita bisa istiqamah belajar dan mengkaji serta memahami agama kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah walaupun penetapannya berbeda. Arab Saudi tanggal 1-nya hari Jumat. Kita tanggal 1-nya hari Sabtu. Wukufnya di Mekah di Arafah hari Sabtu. Tapi wukufnya di Indonesia hari Minggu. Pusing, bingung, biasa. Itulah kita. Ikhwani rahimakumullah, dan saya tidak akan membahas itu. Kenapa? Karena memang namanya fikih itu pasti ada khilaf, ada perbedaan. Dan khilafiyah itu sejak ketika Rasulullah masih ada. Dan itu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah meributkan khilafiyah sampai bermusuhan. Itu yang menjadi masalah. Nah, dan tapi saya akan membahas tentang seputar ibadah di bulan Dzulhijjah. Ikhwani rahimakumullah, hukum syara itu bukan berkembang dari segi dalilnya, tetapi perkembangan itu terkait dengan manatnya. Manat itu adalah objek hukumnya. Karena objek hukum itu terungkap itu berdasarkan kemampuan akal pikiran manusia mereka untuk mampu mengungkapnya. Jadi perkembangan sains dan teknologi itu ya yang kemudian mengungkap berbagai macam kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena atau fakta-fakta. Sehingga kemudian kesimpulan dari hukum syara itu sering kali berbeda, bukan karena perbedaan dalilnya, tetapi perbedaan memahami fakta yang dihukuminya. Dulu fakta-fakta itu belum terungkap, bukan belum ada, tapi belum terungkap. Karena ayat-ayat kauniyah ini Allah ciptakan ya seperti ini, sunatullahnya seperti ini. Tetapi kemampuan manusia untuk mengungkap ayat-ayat kauniyah itu memang akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan akal pikiran manusia. Dulu tidak pernah terbayang orang bisa naik, bisa terbang. Di pewayangan cerita tentang Gatot Kaca. Jadi manusia bisa terbang. Dulu tidak mungkin, apalagi yang terbangnya ini besi. Karena Gatot Kaca itu badannya besi katanya kan ya, besi. Ternyata itu terbukti besi bisa terbang, bisa terbang. Banyak hal yang luar biasa, bahkan kalau dulu orang misalnya dadakan sakit panas macam-macam itu kesambet katanya. Nah, sekarang ternyata kena virus
COVID-19 dan virus-virus lainnya yang semakin hari semakin banyak. Dan seterusnya. Jadi fakta-fakta ilmiah ini akan terus terungkap. Demikian pula terkait dengan fikih ibadah. Fikih ibadah. Ya. Yang terkait dengan fikih ibadah, terutama di bulan Zulhijjah adalah pertama tentunya tentang kapan, ya. Kapan, di mana, terus bagaimana. Jadi pertama kapan, ya, kapan ibadah haji itu dilaksanakan. Dalilnya pasti, ya. Dalilnya pasti. Karena ini ibadah mahdhah maksud saya, dan ibadah mahdhah itu tauqifi. Tauqifi itu saklek letterlek apa yang dicontohkan, apa yang disabdakan oleh Nabi. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Dan menyatakan bahwa ketika mengatakan kapan ibadah haji dimulai, maka dimulainya dari wukuf di Arafah. Dan Rasulullah mengatakan al-hajjul Arafah, haji itu Arafahnya. Baru kemudian prosesnya, ya. Dan ketika mengatakan kapan itu, atau tadi di mana, ya Arafah, kapan itu, mulai tanggal 9. Maka kemudian siapa mukallafnya? Terkait dengan wukuf, mukallafnya adalah para jamaah haji. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berdiam. Wukuf namanya, berdiam diri situ. Untuk apa? Sebenarnya intinya untuk muhasabah. Untuk muhasabah. Dan bagaimana tata caranya? Ada aturannya. Di situ tidak boleh berdebat, tidak boleh berbuat fasik, ya. Tidak boleh rofas, berkata-kata yang porno-porno yang merangsang-rangsang. Tidak boleh membunuh binatangnya, tidak boleh memotong kayu-kayunya atau tumbuh-tumbuhannya dan seterusnya. Ini terkait dengan ibadah hajinya dan jamaah haji yang terikat di situ. Lalu kemudian bagaimana tentang tanggal tersebut bagi yang bukan sedang ibadah haji? Maka ada syariat, disuruh puasa Arafah. Sementara yang di sana enggak puasa. Waktunya sama tapi tempatnya berbeda dan kondisinya berbeda, maka hukumnya berbeda. Yang sedang tidak jamaah haji, ya sedang ibadah haji, maka mereka berpuasa. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sunnah, muakkad. Jadi jangan sampai memperdebatkan yang sunnah kemudian sampai berantem. Karena berantem itu nggak boleh, tafarruq itu nggak boleh, ya. Berselisih dengan sesama muslim itu nggak boleh. Jidal bukan hanya orang sedang ibadah haji nggak boleh, yang sedang tidak ibadah haji nggak boleh jidal. Jidal itu debat kusir. Ya, saya pernah nyampaikan asbabul wurud debat kusir, ya. Ya, pernah saya cerita. Ya. Artinya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, ngerebutin paisan kosong kata orang Sunda bilang, ya. Jadi sama-sama orang bodoh kemudian berdebat dengan sesuatu yang sama-sama tidak punya ilmunya, ujung-ujungnya pasea. Ya. Jadi itu tidak boleh, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Saya sudah menjelaskan, ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kita berdebat dengan sesuatu yang memang ujungnya adalah keburukan. Boleh kita mujadalah, boleh berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, tetapi koridornya adalah dengan cara yang baik. Yang baik itu apa maksudnya? Argumentasinya benar, kemudian niatnya lillahi ta'ala, itu ahsan. Lafaz ahsan, ya. Liyabluwakum ahsanu amala, ahsanu amala itu aswabuhu wa akhlasuhu. Jadi paling benar dan paling ikhlas. Jadi kalau kita mujadalah pun dasarnya itu. Kita punya argumentasi yang benar, kemudian niatnya ikhlas. Sehingga tidak ada istilah kalah menang. Tapi yang jelas ketika kemudian argumentasinya kuat,
maka dia mendapatkan ya kebenaran, dan ketika dia ingin mencari kebenaran, maka hasil perdebatan itu mendapatkan kebenaran. Jadi adu argumentasi gitu ya, dan dengan niatnya lillah, bukan karena ingin lebih hebat-hebatan. Jadi kita kembali lagi bahwa orang yang tidak sedang ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa. Ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah, yang tidak sedang ibadah haji disunahkan puasa Arafah. Nah, kita bisa memahami sendiri. Jadi kalau wukufnya hari Sabtu, kita puasanya hari apa? Kalau seandainya wukufnya saudara kita sedang ibadah haji hari Sabtu, kemudian kita puasa Arafahnya hari Ahad, ya mungkin silahkan, kita bisa berpikir sendiri kan gitu. Tapi nggak usah berdebat. Kenapa? Karena kalau toh pun tidak saum Arafah, tidak berdosa. Ya. Jangan sampai memperdebatkan, ngerjakun tidak. Ya. Debat iya, tapi ngerjakan enggak. Puasa Arafah enggak, tapi mempertahankan pendapatnya luar biasa gitu ya. Kemudian tanggal 10-nya itu jamaah haji itu bergerak. Ya, pertama ke Muzdalifah, mabit. Sebenarnya tidak mabit sebagaimana faktanya, karena banyak sekali orang, dan itu hanya melewati sampai tengah malam. Dan di situ kemudian mengumpulkan batu. Kemudian sampailah ke Mina. Besok paginya kemudian melempar jumroh. Ada waktu afdolnya itu waktu duha ya, lempar jumroh yang pertama itu. Sambil desek-desekan luar biasa karena nyari afdoliyah. Afdoliyah itu bisa dianggapnya lebih wajib dari yang wajib. Sampai mempertaruhkan nyawa gitu ya. Padahal namanya afdol itu lebih utama. Bukan berarti kalau tidak afdol itu tidak sah, tetap dapat pahala gitu. Ya, dulu saya tahun 2002 ya. Itu yang kuat-kuat itu mengatakan, Ustadz, kita mau ngani Abdoliyah ya. Abdoliyah, jadi berangkat dari Mina Baru langsung ke Jamarot, tuh jauh banget ya. Terus saya bilang, kita nggak boleh jidar, tetapi saya bisa berpikir saja, kalau yang kuat-kuat itu ngambil Abdoliyah, terus yang sakit sama yang tua siapa yang ngurusnya? Siapa yang bantunya? Menurut saya afdolnya itu membantu orang tua dan orang yang sakit. Insya Allah itu lebih utama ketimbang waktu utamanya ketika melempar jumrah. Ya, tapi kemudian mereka mengurungkan, ternyata iya juga gitu ya. Nanti kasihan gitu. Menolong sesama itu jauh lebih utama ketimbang tadi memperjuangkan afdoliyah sendiri ya, individu gitu. Nah, jadi kemudian tanggal 10 itu kemudian ya di sana ya sebagian yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, mereka merayakan Idul Adha, sholat Id. Dan kembali lagi, sholat Idul Adha itu sunnah hukumnya. Sunnah muakkad, sunnah ditekankan. Artinya, kalau toh pun tidak melaksanakan sholat Id, itu tidak berdosa. Cuma tidak dapat keutamaan ya. Tidak punya keutamaan. Nah, kemudian di kita ya kalau tadi beda tanggal 9-nya, tanggal 10-nya berarti hari Seninnya ya. Nah, kembali lagi, ibadah itu didasari pelaksananya harus yakin. Tidak boleh kita syak. Rasulullah mengatakan, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan sesuatu yang membuat ragu menuju kepada sesuatu yang tidak ragu. Dan fikih itu menjadi hukum bagi orang yang mengadopsi pendapat itu, tidak menjadi hukum bagi orang yang tidak mengadopsi pendapat itu. Sehingga tidak boleh intervensi kepada seseorang yang sudah secara meyakinkan dia mengambil pendapat. Kita boleh kemudian menyampaikan pendapat kita, tetapi yang punya otoritas menetapkan ini saya ambil atau saya tidak ambil itu masing-masing orang. Jadi fikih itu hukum syarak bagi yang mentabaninya, masih yang mengadopsinya.
Jadi kalau saya mengadopsinya pendapat bahwa namanya sholat, namanya wukuf atau sholat Idul Adha itu terkait dengan di Arab Saudi, itu hukum syara bagi saya. Sehingga saya dipastikan kalau mau melaksanakan puasa Arafah itu hari Sabtu. Dan saya melaksanakan sholat Idul Adha itu hari Ahad. Tetapi yang berbeda dengan saya itu masing-masing punya keyakinan. Tidak boleh saling mempermasalahkan. Kenapa? Dari dulu. Karena dulu ketika Rasul hidup itu nggak tahu di Indonesia sudah ada apa di Taman Cimanggu sudah ada manusia nggak? Gitu. 14 abad silam. Dan pengetahuan tentang bulan, tentang bumi, tentang matahari itu belum terungkap. Sehingga kemudian ada yang bersikukuh bahwa bumi ini flat ya. Iya wajar karena dulu memang seperti itu gitu. Karena belum ada pengetahuan tentang bumi ini bulat. Dan bumi bulat itu memang murni scientific. Kalau sains atau ilmu itu sifatnya alamiun. Alamiun itu universal. Ya. Jadi objektif ya. Kalau sains itu memang sifatnya objektif. Ya. Tapi kan menurut Al-Qur'an itu datar. Ya, bukan menurut Al-Qur'an, tafsir mufasir pada saat itu memahami tentang bumi itu datar. Bukan berarti kemudian mereka salah, enggak salah karena pengetahuan tentang bumi itu pada saat itu belum seperti sekarang gitu. Demikian pula teknologi yang lain. Dan ingat Al-Qur'an itu sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Makanya dulu para ilmuwan itu justru dari umat Islam. Ya. Jadi kalau ada istilah-istilah pakai al itu berarti dari Islam ya. Ilmu tentang kimia, tentang fisika, tentang matematika, kedokteran macam-macam gitu ya. Itu justru diinspirasi atau mereka termotivasi dari Al-Qur'an. Ya. Nah, kita kembali lagi karena hukum syara itu harus yakin dan yakin itu personal, maka silahkan menjalankan sesuai dengan yang diyakini. Itu kaitannya dengan tadi puasa Arafah terkait dengan ibadah sholat Idul Adha-nya. Ingat sholat Idul Adha itu memang harus jamaah, minimalnya 3 orang karena harus ada imam dan khotibnya gitu ya, dan ada makmumnya. Ya. Jadi kalau 3 orang misalnya sholat Id itu sah, boleh. Jadi sah boleh artinya pahalanya sama. Jadi karena pahala itu personal, bukan personal. Kalau makin banyak jamaahnya, pahalanya makin besar. Iya enggak. Jamaah makin banyak tapi malah riweuh gitu ya, ribut, malah kemudian enggak khusyuk ya itu karena ibadah itu ibadah tandimu ala qatil insan birabbi. Jadi hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Jadi sangat personal. Jadi kalau toh pun misalnya ada yang berbeda misalnya hari Ahad gitu ya, bikin sholat misalnya berjamaah sendiri, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Dan insya Allah juga pemerintah pun tidak akan mengkriminalisasi, tidak akan menangkapin orang-orang yang sedang sholat berbeda dengan pemerintah gitu. Kayaknya sih enggak lah. Ya. Dan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, karena ini bukan tindakan kriminal kan gitu ya. Dan itu hak masing-masing orang. Dan tidak perlu juga harus membuat tadi panitia tandingan. Jadi ada panitia perjuangan gitu ya. Jadi nggak usah. Jadi ya alamiah saja. Jadi itu kalau ataupun seandainya ada perbedaan. Nah, saya ingin menyoroti yang lain yaitu tentang kurban. Tentang kurban. Ini masih sekitar ibadah di bulan Zulhijjah. Kurban itu juga sama. Dulu binatang yang dikurbankan itu secara general saja. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sekarang sampai detail ke spesies, bahkan sampai ke ras gitu kalau binatang ya. Dulu zaman Rasul hidup, pokoknya namanya
apa Al-Baqarah itu, Baqarah sapi ya. Ya seperti itu sapi gitu. Karena jadi sapi itu mungkin dari segi apa familinya gitu ya, familinya. Jadi belum sampai ke genus, ke spesies enggak gitu. Sama dengan misalnya tentang bangkai. Dulu itu yang namanya serangga itu pokoknya jarod ya. Jarod itu terjemahannya ke bahasa Indonesia belalang gitu ya. Kenapa? Karena ya pengetahuan tentang klasifikasi ya, hewan-hewan itu masih terbatas. Maka ada pendapat yang mengatakan ini karena isim jamid, maka kita harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Kalau yang contohkan Rasulullah, mungkin barangnya nggak ada di kita. Kalau seandainya sapi yang dulu kurban ketika zaman Rasul yang hidup di Jaziratul Arab saja gitu ya, dan itu tidak hidup di kita, terus gimana? Apakah kita tidak bisa kurban dengan Baqarah atau dengan jenis ruminansia besar ya? Demikian pula misalnya kambing atau domba. Kalau karena isim jamid, maka yang dimaksud adalah kambing sebagaimana yang dulu disembelih oleh Rasul. Ya tentunya kambing itu nggak hidup di sini, karena itu kambing yang luar biasa tahan panas, tahan dingin ya. Yang pasti tidak ada domba Garut. Pasti tidak ada domba Garut, karena domba Garut itu asli Garut, asli Garut ya. Dan kalau mempermasalahkan tentang tanduk ya. Saya nggak tahu, ada beberapa domba nggak bertanduk gitu, nggak bisa karena genetik kan ya, dan seterusnya. Jadi ketika berkembangan keilmuan ini, maka kemudian kita maksudkan isim jamid di situ jenis-jenis atau misalnya bukan saja jenis, bahkan sampai famili yang tergolong ruminansia besar ya, itu boleh untuk kurban. Yang tergolong ruminansia kecil bisa untuk kurban. Jenisnya bisa macam-macam. Dan luar biasa sekarang ini namanya sapi. Itu sapi karena proses tadi bikin persilangan sehingga macam-macam. Dan bisa sapi sekarang ini bisa beratnya tontonan gitu ya. Itu luar biasa, isinya daging semua. Apakah itu lebih bagus untuk dikorbankan? Entar dulu, karena kalau ibadah itu bukan hanya benar, tetapi harus ikhlas. Jangan sampai mencari sesuatu yang membuat dia tidak ikhlas, ingin pamer. Ini yang hati-hati betul ya, hati-hati betul. Hukumnya kurban itu gimana? Karena ini kan ibadah. Pertama, berkurban itu hukumnya balik lagi sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi kalau seandainya tidak kurban, tidak dosa, walaupun ada celaan. Nah, kalau ada celaan itu dicela oleh Rasul gitu ya, itu bagi orang beriman itu ngeper. Kalau dicela gitu ya. Dan kita pahami bahwa sholat dan kurban itu adalah bentuk syukur, karena dalilnya tentang kurban itu surat Al-Kautsar. Inna a'toinaka al-kautsar. Jadi kaknya di situ mukhatabnya Rasul. Ingat kaidahnya khitabur Rasul khitabul ummatihi. Seruan kepada Rasul, seruan kepada umatnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Tafsir al-Kautsar itu macam-macam. Sebagian merupakan telaga Rasul di surga. Itu al-Kautsar. Dan ada yang menafsirkan al-Kautsar dari kata kasaro, akar katanya adalah yang banyak, maksudnya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Dan ini semuanya memang tidak salah, karena telaga di akhirat juga nikmat yang banyak, karena nanti yang kholidina fi abada gitu ya. Dan nikmat yang banyak kaitannya dengan nikmat dunia, bisa al-Kautsar itu juga benar. Tetapi kalau saya memahaminya dari sisi berikutnya, karena ada fa, maka. Jadi karena maka ini ada syarat, ada jawab syarat.
Karena kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad, kepadamu wahai umat Islam, umat Muhammad, maka sholatlah demi Tuhanmu dan berkorbanlah demi Tuhanmu. Fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Cuman li rabbikanya nggak diulang. Yaitu susunan dalam bahasa Al-Quran itu tidak mengulang sesuatu, tapi di situ ada, harus kita terjemahkan. Maka engkau sholatlah li rabbika wanhar li rabbika juga. Jadi tetap harus ikhlas. Sholat, ikhlas. Maka sholat dan kurban itu dua hal, karena pakai wawunya atau yang paket sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak berkurban padahal sanggup, apakah itu orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmat? Yang mengukur kesanggupan itu kita masing-masing, ya. Kenapa? Balik lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada setiap jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jadi kalau sholat pasti semuanya mampu, tidak ada alasan. Makanya sholat itu, ya, kalau toh pun tidak bisa melaksanakan hukum azimah, Allah memberikan rukhsah, bahkan bisa darurat. Darurat. Ada sholat darurat, Pak. Kalau kita terancam nyawa berhadapan dengan musuh, boleh sambil jalan, boleh sambil bisa lari dulu. Jadi kalau misalnya menyelamatkan nyawa itu darurat. Ada gempa nih, kemudian bangunan di mana kita sholat itu akan bisa roboh, maka kita boleh keluar lari kemudian melanjutkan sholat di tempat lain. Itu namanya sholat darurat. Kalau ada ular kemudian mau menggigit kita, kita lagi sholat, pergi lanjutkan sholatnya, sah sholatnya. Itu sholat darurat untuk menyelamatkan jiwa. Jadi ada sholat itu ada rukhsah yang sebagaimana kita pernah bahas, ada sholat darurat, ya, karena ancaman nyawa gitu ya, ancaman nyawa. Jadi kalau sholat itu tidak ada alasan, ketika dia sakit pun ada rukhsah. Nah tapi kalau nahar, kalau kurban, yaitu memang berdasarkan kesanggupan, dia punya atau tidak. Kapan itu? Karena kurban itu ditetapkan waktunya. Kalau bukan pada waktunya itu tidak dianggap kurban. Walaupun pasti bernilai, tapi nilainya sedekah, bukan nilai kurban. Kapan? Setelah sholat Idul Adha. Nah ini yang jadi masalah, sholat Idul Adha-nya kalau berbeda. Makanya untuk amannya, kalau saya biasanya kalau berbeda misalnya duluan, ya maka nunggu yang belakangan selesai sholat id baru disembelih hewan kurbannya. Itu lebih aman. Kenapa? Karena hewan kurban itu boleh disembelih sampai bukan hanya tanggal 10, tapi tanggal 11, 12, dan 13. Jadi kalau misalnya nunggu itu lebih baik, karena khawatir ada orang yang belum sholat id kemudian hewan kurbannya sudah disembelih dulu. Berarti sebelum, ya. Dan menurut keyakinan dia itu masih belum tanggal 10 ketika tanggal 9-nya, ya kan, perbedaan itu. Maka lebih baik, ya, diundurkan, ya, untuk penyembelihannya, menunggu bahwa yang berkurbannya ini sholat id dulu sampai nanti waktu asar, ada yang mengatakan sampai maghrib tanggal 13. Kalau lewat dari situ karena punya uangnya sesudah hari tasyrik, ya tidak dianggap kurban. Ada yang nanya, katanya kalau belum akikah itu jangan kurban dulu, akikah dulu. Ini kan bingung karena dua hukum yang berbeda, kemudian dipaksa untuk dibuat paket gitu ya. Akikah itu yang terbebani atau mukalafnya adalah orang tuanya. Itu pun kalau sanggup, orang tuanya. Dan itu tergantung anaknya. Anaknya laki-laki 2, anaknya perempuan 1. Kapan? Pada masa ketika dia masih bayi. Kalau bisa 7 hari, kalau belum sanggup 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, atau kapan saja, tetapi masih sebagai anak. Nah kalau anaknya sudah jadi bapak, dia terbebani oleh anak berikutnya, anaknya, bukan oleh dirinya.
Karena dirinya tidak terbebani untuk akikah untuk dirinya. Jadi hukum yang lain jangan dipaksakan. Jangan nanya sama pedagang hewan. Pedagang hewan itu nggak diterima kurbannya kalau belum akikah. Jadi akikah iya, kurban juga iya. Ya. Jadi ini berbeda. Jadi kalau dulu orang tua kita belum akikahkan kita karena belum sanggup, ya sudah, itu kan. Dan itu hukumnya juga sunnah. Balik lagi, tidak menjadi hutang. Kalau yang namanya sunnah tidak akan menjadi hutang. Yang menjadi hutang itu harus dibayar, harus kodok namanya. Itu kalau yang wajib. Ya, yang wajib. Tapi ada orang ahli ibadah itu kemudian dia membayar, yaitu karena kehebatan orang tersebut. Ya. Tetapi secara hukum fikihnya yang sunnah itu tidak diwajibkan mengkodok, ya. Karena memang kalau toh pun tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya. Jadi kalau orang tua kita belum akikah, kan kita tidak punya keharusan atau tidak terbebani untuk berakikah atas nama kita. Tapi kalau kita punya anak, ya kita sanggup, maka akikah. Dan akikah atau kurban itu bentuk syukur. Bentuk syukur. Ini balik lagi ke surat Al-Kautsar. Jadi sholat dan berkurban itu adalah bentuk syukur karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Jadi dan yang dikurbankan apa gitu? Itu karena ibadah mahdoh. Jadi kurbankan itu harus tadi bukan dari sisi harganya, tapi hewannya. Kalau lembaga-lembaga yang mendistribusikan ini, maka mereka bersaing dengan harga semurah-murahnya. Sampai kemudian yang pengadaannya bingung. Karena kalau sekarang misalnya cerita tentang kambing, adakah seekor kambing yang layak untuk kurban harganya 2 juta? Sekarang gitu ya. Ya. Kenapa? Karena ada persyaratan, Pak. Persyaratan yang layak untuk kurban. Tapi terjadi, Pak. Jadi saya pernah gitu. Jadi hewan saya pegang satu-satu gitu. Kambing hanya 10 kilo. Disembelihnya sendiri aja gitu, nggak dipegangin. Kenapa? Karena harganya dulu zaman dulu itu cuma 750.000. Jadi ya dapatnya segitu gitu ya. Jadi nah ini juga tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Karena motivasinya suruh yang sebanyak-banyaknya orang. Karena untuk daerah di terpencil, kemudian harganya semurah-murahnya nggak boleh. Kenapa? Karena jual beli dengan ibadah ini sesuatu hal yang berbeda. Hati-hati dimanfaatkan oleh para pedagang. Kalau untuk kurban nggak boleh nawar, Pak. Itu ya. Apa hubungannya dengan kurban? Jual beli disunahkan kita nawar, Pak. Dan yang kita beli untuk kurban itu yang berdaging, Pak, bukan yang bertanduk. Yang berdaging bukan yang bertanduk. Ya. Karena tanduk itu tidak akan dimakan, tidak akan dibagikan. Yang akan dibagikan adalah dagingnya. Ya, Pak. Tapi kan umumnya yang bertanduk apalagi domba biasanya gemuk kalau dipelihara dengan baik. Tapi banyak yang tanduknya ini tapi dagingnya nggak ada. Nanti saya ajarin bagaimana menentukan hewan ini berdaging atau tidak. Ya, jadi yang di ini lamusirnya, Pak, dilihat sama pantatnya itu, dia semok atau tidak ya, atau istilah sekarang gemoy atau tidak gitu. Itu karena apa? Karena yang dibagikan itu dagingnya, dan yang sampai bukan daging, bukan darahnya, tapi takwanya. Artinya kurban itu harusnya semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan nyampe kepada kebaktian yang sebenar-benarnya sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Jadi jangan minimalis. Tetapi juga harus dijaga jangan sampai ria. Karena kalau ria tidak dapat apa-apa. Karena Allah itu tidak membutuhkan ya, orang-orang yang beramal beribadah karena ingin dilihat. Ya. Alladzina hum yuraun
orang yang riya. Baik sholatnya, kurbannya, atau apapun yang dia kerjakan, kalau tujuannya alladzina yuraun, ingin dilihat, maka Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan pahala. Jadi sebaik-baiknya, tapi dijaga hati kita akan tetap ikhlas. Baik, ini pengantarnya. Jadi karena masalah fikih biasanya ada yang bertanya, monggo silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Agak kurang jelas, Pak. Ini kemampuan daya dengar saya yang sudah mulai menurun, Pak. Maklum sudah jadi abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pertanyaannya sebetulnya nggak terlalu signifikan, tapi saya sampai detik ini masih sedikit ingin tahu gitu, bahwa dalil 108 ini atau inaktonya kalau kausa wasol birobika wanhar innasanya terbawa betul bahwa kita berbulan itu kena merupakan yang meminta kepada syukur kepada Allah untuk mencurahkan darah. Maka wajib itu langsung untuk kita melakukan korban untuk orang lain. Tapi tadi masalah saya ingin melihat redaksi pasal wanhar. Secara bahasa, secara redaksi, ini kan tunggal misalnya pasoli. Kalau dia jamak pasolu kan. Nah, jadi saya pikir mungkin hanya berpikir, bodoh ya. Perintah ini hanya kepada Rasul, bukan kepada kita. Beda dengan puasa. Kan kalau puasa itu kan perintah langsung bagi orang yang beriman. Yang beriman itu secara Allah sangat penting. Nah, apakah ini bagaimana sejarahnya? Yang tunggal menjadi jamak, gitu. Artinya perintah kepada Rasul, pasoli. Ya, baik saya paham. Ya. Memahami dalil itu ada aturannya. Pertama harus memahami bahasa. Yang kedua harus memaknainya sebagai dalil yang namanya dalalah. Jadi apa yang dimaksud, yang ditunjukkan oleh dalil itu. Dalil itu kan petunjuk. Yang ditunjuk oleh dalil itu apa? Dan kaidah-kaidah. Jadi kalau kita menggali hukum, ada kaidah-kaidahnya. Makanya mujtahid itu punya 3 kriteria yang harus dia penuhi. Mujtahid itu siapa? Adalah orang yang mengistimbat hukum, menggali hukum. Dari apa? Dari dalil. Makanya definisi tentang ijtihad ya. Ijtihad itu adalah bad'ul wus'i fi istimbatil ahkami syar'iyyati min adilati at-tafsiliyah. Mengerahkan seluruh daya upaya untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu ijtihad. Nah, kemudian seorang mujtahid itu atau semua fasir kalau yang menafsirkan, kalau kaitan dengan hukum kaitan mujtahid. Mujtahid itu harus paham dalil. Paham dalil itu artinya ini perintah. Perintah itu tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Tidak semua perintah itu hukumnya sunnah. Atau bahkan ada perintah hukumnya mubah. Gitu. Itu ada kaidah-kaidah. Nah, terkait dengan kalau lafadznya itu ingat kaidah usulnya mengatakan tolabul lirrasuli tolabul li ummatihi. Jadi seruan kepada Rasul itu seruan kepada umatnya. Kata-kata kul huwallahu ahad, kul itu anta ya Muhammad. Katakan, itu tunggal Pak, fi'il amr. Tadinya dari qala yaqulu kul. Karena di situ ada huruf ilat di tengah-tengahnya maka mahdhuf dibuang alifnya. Jadi kul atau wawunya itu dirubah. Jadi huruf ilat itu ada waw mati, iya mati sama alif mati. Ketika kemudian ada di tengah-tengah dibuang. Jadi kul. Jangan dibaca kul.
Karena kul itu dari akala yakulu kul, makanlah. Ini ilmunya ilmu makhraj, ya keluar suara gitu. Tapi gimana kalau dia tidak bisa mengatakan kul, ya kul lagi, ya Allah Maha tahu, bukan karena kesengajaan, kan gitu ya. Jadi balik lagi tadi kata kul atau perintah-perintah yang fi'il amrnya domir mukhotabnya anta, itu berlaku untuk seluruh umatnya. Ketika kita mengatakan kul huwallah, kita pun disuruh oleh Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang ahad, Allah yang esa. Bukan hanya perintah kepada Rasul doang. Kalau perintah kepada Rasul berarti Al-Quran itu cukup untuk Rasul doang. Padahal Rasul itu sebagai utusan untuk menyampaikan risalah ini kepada umat manusia. Jadi kata-kata fasolli, sholatlah engkau Muhammad, itu sama dengan sholatlah engkau wahai umat Muhammad. Jadi ketika Allah mengatakan inna a'toinaka, itu sama dengan inna a'toinakum ayyuhal muslimun al-kautsar. Karena faktanya yang maka dari itu ketika kita membaca tafsir, maka kita punya informasi sebelumnya. Kita mengatakan tafsir ini terlalu dangkal, tafsir ini yang komprehensif, tafsir boleh kita. Karena ilmu pengetahuan manusia itu akan terus berkembang. Saya sering menyatakan saya boleh kemudian berbeda dengan ulama sebelumnya. Bukan saya lebih pintar, tapi informasi yang saya terima bisa kemudian membuat akal pikiran saya berkembang. Oh, simpulannya Al-Kautsar itu mungkin lebih dalam kalau dipahami sebagai nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Dan ketika mengatakan Rasulullah itu utus kepada Rasul, tapi hitop juga kepada saya. Kalau saya ingin bersyukur karena nikmat yang Allah berikan pada saya itu banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung itu nikmat Allah, nggak mungkin menghitungnya. Maka saya pun harus sholat. Li robbika, li robbi kan itu. Wanhar, dan berkurban. Li robbi, untuk Tuhanku kan gitu, demi Tuhanku. Jadi berlaku sama. Jadi hati-hati kemudian kita berpacu pada redaksi tapi kita tidak paham makna. Ya, tidak paham makna. Jadi penjelasannya intinya memang dalil tentang kurban itu biasanya surat Al-Kautsar. Dan itu banyak perintahnya kepada Rasul, tapi ingat redaksi yang ada di Al-Qur'an itu menggunakan domir ka. Sampai dari ayat surat Al-Baqarah pertama pun surat Alif Lam Mim kan zalika, ka itu sebenarnya isim isyarahnya itu za. Isim isyarahnya za. Karena lil untuk ba'id, li, pakai li ya li ba'id, ka-nya mukhatab Muhammad. Jadi dalika itu isim isyarah lil ba'id, lil mukhatab. Mukhatabnya siapa? Rasul. Tapi yang maksudnya adalah ini Al-Qur'an. Bayangin kalau kemudian kita redaksi dalika artinya itu. Padahal itu yang dimaksud adalah hadza. Dimaksud qorib. Padahal kalau itu pakainya ha ya, hada. Karena isim isyarahnya kan da. Tapi kenapa tidak pakai hada? Karena ta'zim Al-Qur'an. Allah sendiri ta'zim kepada Al-Qur'an. Zalika bimana hadzal Qur'an. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi memang harus memahami Al-Qur'an itu juga paham balaghah juga, Pak. Jadi paham juga nilai keindahan atau kata-kata yang dipilih itu luar biasa. Dan kalau kita tahu ilmu alatnya Al-Quran itu Masya Allah. Jadi kita ini akan terkagum-kagum bagaimana mungkin orang Arab ahli syair pun gak mampu membuat semisal Al-Quran. Jadi makanya jangan coba-coba mentakwilkan Al-Quran seperti yang ada yang sekarang viral gitu ya, viral Al-Qari'ah itu kan pembaca wanita. Padahal itu kalau yang pembaca wanita itu pakai alif bukan pakai ain. Pakai ain itu Al-Qari'ah bimana kiamat gitu. Tapi kan dia waduh gaya banget. Ada namanya siapa itu? Viral itu videonya. Jadi nggak ngerti. Kemudian kita harus berpikir kehewanan. Masa hewan kemudian disembelih? Itu kan kasihan gitu. Jadi menolak syariat kurban, Pak, sama sembelihan itu. Tapi kan aneh, orang tidak ngerti Al-Quran kemudian mentakwilkan. Ada lagi sekarang ini viral tuh, pakai bahasa Suryani. Banyak inaknya ya, ina ini ada isim ina, ada khobar ina gitu. Begitu dengerin bahasa apa. Dan lucunya itu ada di situ
mungkin ya tokoh-tokoh ulama manggut-manggut saja, ini karena bahasa Suriani yang ngerti cuma dia doang. Bagaimana mungkin ada bahasa yang ngerti dia sendiri? Itu ada juga Pak. Ini sekarang memang aneh-aneh gitu ya. Jadi balik lagi tuh Pak, kalau itu yang dimaksud, maka perintah kepada Rasul itu perintah kepada umatnya. Meskipun di situ mukhatabnya anta, tapi maksudnya ayuhal muslimun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kalau ada yang ada waktu. Silakan Pak. Pakai mic Pak. Jadi pertanyaan jangan susah-susah Pak. Ya. Kalau susah saya nggak bisa jawab. Bagian saya pertanyaannya Mangga Pak. Mengenai kurban, itu saya pernah dengar bahwa Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kibas. Yang pertama Rasul berkurban Rasul dan keluarganya, kibas yang kedua Rasul dan umatnya, yang saya seperti itu. Kemudian keluarga, kalau dalam satu keluarga misalnya kepala rumah tangga itu sudah berkorban, kemudian ada anggota keluarganya yang berkorban juga atas nama istrinya atau atas nama anaknya, itu kira-kira menambah bonusnya pada atau lebih berlebihan. Itu aja Pak. Iya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Rasulullah SAW itu asyari, jadi pembuat syariat ya. Kenapa? Karena wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu tidak pernah berkata-kata, bersikap kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga hadis Rasul itu adalah dalil syara gitu ya. Nah, kemudian dalil syara itu kemudian digalilah oleh para fuqaha, ahli fikih, para mujtahid yang beristihad. Dari dalilnya itu kemudian dijelaskan. Nah, muncul hilafiyah. Jadi jangan kemudian dimaknai satu pendapat saja. Rasul saja tidak pakai nama untuk Fatimah, untuk macam-macam. Iya, satu versi kan? Boleh. Keluarga besar, boleh. Bahkan misalnya ini teman kan ada ditentukan. Kalau domba itu untuk satu porsi gitu. Adapun pahalanya kemudian itu urusan Allah Mak. Jadi yang jelas secara hukum syara itu ulama berbeda pendapat. Yang selama ini kita lakukan per nama by name gitu ya. Domba untuk 1 tahun ini atas nama bapaknya, tahun depan atas nama ibunya, tahun berikutnya ada atas nama si sulung. Enggak jadi masalah, kan kurban Pak ya. Jangan diperdebatkan, kurban itu pas saya bener. Iya kan? Ini selama ini salah. Salahnya menurut siapa salahnya? Ada yang lebih aneh lagi. Siapa yang mau berkurban dari tanggal 1 tidak boleh motong kuku, motong kumis dan seterusnya. Ini bukan kurban orangnya. Karena yang dijelaskan dalam dalil itu tentang hewan kurbannya. Karena kurban itu cerita tentang hewannya, bukan cerita tentang pekurbannya. Jadi kalau seandainya cari perkurbannya, susah banget mau kurban saja. Saya mendingan nggak kurban, kalau tidak boleh motong-motong nanti nggak sah. Nggak ada relevan membahas tentang kurban, tapi kemudian membahas tentang orang yang mau berkurbannya. Itu kalau sedang ihram di sana, sedang pakaian ihram, nggak boleh. Itu kenapa? Karena dia mau berkurban sekaligus dia sebagai muhrim, orang sedang pakai ihram, sedang ibadah haji, gitu kan Pak? Jadi orang sedang ibadah haji itu tidak boleh motong macam-macam. Tapi kalau di Taman Cimanggu mau kurban, silahkan bahkan titip saja ke orang lain. Ya, insya Allah sah gitu. Ya kan Pak? Ini saya juga bingung. Ini dalilnya ternyata dibaca itu ada domir haknya itu kepada hewan, bukan kepada orang. Bukan kepada yang mau kurbannya Pak. Karena yang kurbannya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kan gitu ya Pak ya. Jadi memang sekarang itu bingung. Banyak video yang berseliweran seakan-akan menjadi mujtahid. Satu ayat, satu dalil langsung hukumnya demikian. Emangnya ente sejak kapan jadi mujtahid? Saya itu demi Allah nggak berani mengklaim sebagai mujtahid. Saya itu betul-betul muqallid, baru sedang belajar. Itu kan Pak. Jadi oleh karena itu misalnya Bapak misalnya atas nama keluarga sah Pak.
atas nama personal ditulis satu-satu, boleh sah Pak. Yang penting kurban Pak. Dan ikhlas. Ya, ikhlas, bukan pameran gitu. Diumumkan dulu itu punya saya yang paling gede tuh Pak. Coba, yang lain mah nggak bisa tuh. Wah, boleh Pak. Karena tadi wanhar li robbika. Jadi bukan hanya sholli li robbika, tetapi wanhar li robbika, lillahi ta'ala. Bisa di tempat di mana kita tinggal atau di tempat lain, silahkan. Yang penting benar dan ikhlas. Dan semua yang kita lakukan selama ini benar. Nggak pernah ada yang salah. Yang kurban, yang salah itu yang tidak berkurban tapi selalu mempermasalahkan dalil tentang kurban. Kurban itu pelitnya minta ampun, ya, tapi dalilnya luar biasa. Nggak boleh seperti itu. Yang penting kita kurban. Kalau kita mampu, ya silakan Bapak Mangga. Siap. Ini saya kemarin di grup Garujana baca ada salah seorang anggota grup yang share hadis yang mengatakan bahwa kalau tidak salah ya, bahwa apabila berkorban maka dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Nah, sempat tanya mengkonfirmasi, memang penjelasannya adalah bahwa itu orangnya, artinya orangnya itu dilarang untuk mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 dan korban itu dilarang memotong rambut dan kuku. Saya juga pernah dengar Ustaz Adinda mengatakan bahwa itu orangnya, hanya memang dilarang itu bukan berarti haram, artinya tetapi sunnah. Jadi ketika kita misalnya saya korban kemudian saya potong kuku di hari ketiga atau apa, itu tidak dosa, boleh. Jadi kalau tadi Muhammad Ustaz mengatakan bahwa itu tambik, siapa yang bilang, dan tadi saya baca mungkin ada teman-teman yang masih punya share hadisnya ya, saya lupa ada. Itu berasal dari hadis Bukhari dan dari seorang Sahih. Ya, betul. Nah ini tadi Ustaz mengatakan itu tambiknya, korbannya susah amat kalau kita disuruh berikan korban. Ini kan semacam maaf ya. Karena di hadisnya mengatakan jelas itu arahnya ke orangnya, tapi sunnah kata Ustaz Hidayat. Nah ini mohon penjelasan. Iya, Mungkin ada barangkali di masa apa mengatakan bahwa ini kambingnya atau hewan korbannya, tapi barangkali masa yang lain mengatakan bahwa ini ada orang yang kan bikin saja, bikin itu ada. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Gini, kita harus tahu juga asbabul wurudnya. Kalau terkait dengan orangnya, orang sudah paham. Itu orang yang sedang ibadah haji, sedang pakaian ihram. Itu fix. Tidak boleh motong macam-macam. Tapi tidak ada kaitannya dengan kurban. Karena kurban itu di fikih itu membahas tentang hewannya, Pak. Bukan membahas tentang orang yang berkurbannya. Kalau saya buka-buka di kitab-kitab fikih tentang kurban itu tidak membahas tentang orang yang berkurbannya. Jadi makanya begitu kemudian itu dipahami dengan semua orang yang berkurban, baik yang sedang pakai kain ihram ataupun yang di luar sedang pakai ihram, ini yang jadi masalah. Pasti akan kemudian mempermasalahkan, padahal Allah itu menginginkan kemudahan. Bahkan kalau di kampung saya lebih parah lagi Pak. Yang berkorban itu harus menyiapkan sarung, menyiapkan macam-macam untuk ustadznya yang nyembelih. Betul Pak. Sehingga kemudian orang itu atau tidak kurban, menahan kurban karena tidak punya tambahannya. Tambahannya itu udah macam-macam gitu ya. Nah seperti ini itu mestinya harus kembali lagi. Allah itu menginginkan kemudahan. Dan tentang kurban di fikihnya itu fik Pak. Kalau di kitab-kitab muktabar tentang fikih kurban itu bahasnya tentang hewan. Tidak membahas tentang orang yang berkurbannya. Jadi itu dari yang saya pahami. Dan kalau itu terkait dengan orang, pasti orang yang berkurban terkait dengan orangnya di sana. Dan asbabul wurud hadis itu benar cerita tentang orang yang sedang haji, sedang pakaian ihram. Kemudian dia pasti juga ada dam di situ, ada juga kurban. Karena kurban itu pasti orang-orang sedang ibadah haji ada di sana dan sedang pakaian kain ihram. Mulai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 biasanya apalagi nafar awal memang sudah selesai kan gitu ya. Sudah tahallul ya. Jadi itu yang saya pahami, Mak. Jadi kalau kita konstan bahwa kita ini muqallid. Kita bukan mustahid. Kita tidak sah, tidak boleh menggali hukum dari satu hadis langsung jatuh hukuman.
Nggak boleh. Bukan kapasitas kita. Lebih baik kita membaca kitab-kitab dari para mujtahid yang memang punya kapabilitas, punya kapasitas itu, daripada kemudian kita sok jadi mujtahid, menghukum terus, membuat orang ragu, membuat orang tercegah untuk berbuat baik, membuat orang demotivasi. Kenapa? Karena fikih itu sesuai kemampuan, sedangkan beban itu kepada, balik lagi kepada jiwa. Ketakwaannya itu yang dinilai, keikhlasannya itu yang membuat Allah menilai, bukan karena secara fikih ini yang paling hebat, paling kuat dalilnya dan seterusnya. Karena otoritas yang kemudian memberikan nilai pahala itu Allah semata, bukan kita. Bukan kita. Dan bahasa fikih itu tidak ada bahasa sesat, Pak. Jadi kalau dolalah itu bukan bahasa fikih. Dolalah itu bahasa akidah. Ad-dallin itu sesat. Sesat itu dari akidah. Atau kalau ataupun fikih, hukum syara yang sudah muhkamat, yang itu yang qat'i subut, qat'i dalalah. Dia bisa menolak zakat, itu bisa dikategorikan sesat. Menolak sholat 5 waktu misalnya, itu juga sesat. Tapi kalau khilafiyah berbeda pendapat, tidak bisa menggunakan kata dolalah. Yang ada ini lebih kuat, lebih lemah gitu. Ini doif, ini kuwah, ini misalnya apa dasarnya. Tapi kan apakah kita layak mengkoreksi pendapat Imam Syafi'i? Apakah kita pantas sejajar dengan Imam Hanafi? Apakah kita layak memposisikan seperti Imam Maliki? Yang ujuk-ujuk kemudian mendel atau menegasikan pendapat mereka, kan enggak. Karena kita ini siapa kan gitu ya. Oleh karena itu saya bukan mempermasalahkan, tetapi hati-hati meng-share sesuatu yang membuat orang ragu. Karena ibadah itu harus dengan keyakinan. Hati-hati membuat orang ragu berbuat baik, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Membuat orang berhenti berbuat baik gara-gara tadi yang dia kembangkan membuat dia ragu, hati-hati di hadapan Allah akan ditanya. Makanya kan ayat yang pernah saya bahas ya. Jadi jangan kalian takifu itu berhenti, maksudnya berpendapat mengikuti malai salaka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal afidah. Itu semuanya mas'ula, akan ditanya. Jadi kalau kita berkata tanpa ilmu yang membuat orang kemudian berhenti berbuat baik, hati-hati ditanya. Ya. Lebih baik kita mengatakan kalau misalnya saya walau alam saya belum tahu, tapi menurut ulama dulu, ulama dulu kan bukan tidak bergelar, nggak perlu gelar, kan bukan profesor, nggak perlu profesor. Gitu. Ya, gitu. Jadi memang ini perlu kebijakan ya. Dan saya itu selalu mengingatkan di grup-grup saya ya itu, jangan suka meng-share sesuatu yang itu kontraproduktif dengan kebiasaan yang dilakukan oleh komunitas dalam WA itu. Karena bukan kebaikan yang terjadi, justru pipasean. Tahu ya? Pipasean. Gelut. Itu ya. Udahlah itu kalau misalnya Bapak meyakini itu diambil sendiri aja udah. Daripada ini saya meyakini pendapat yang di desa itu udah pakai aja sendiri. Kalau ataupun mau diskusi silahkan, tapi terbatas supaya hasilnya bagus gitu ya. Karena kita ingin kuat-kuatan dalil. Kalau sok-sokan dalil ya, sok-sokan dalil. Pada ditanya itu maksudnya apa? Nggak tahu. Saya juga dapat dari itu. Ya udah kalau nggak tahu nggak usah berdebat, nggak tahu gimana gitu. Ya Pak. Jadi mohon maaf saya kadang-kadang aduh gimana sih gitu ya. Udah hal-hal yang sudah lumrah, sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat kita, insya Allah sah. Insya Allah guru-guru kita dulu walaupun tidak bergelar, tidak dipanggil ulama, tidak dipanggil kiai, insya Allah mengajarkan yang benar. Apa yang dikerjakan oleh orang tua kita dulu benar, insya Allah dinilai oleh Allah berpahala. Ya. Jadi jangan merasa itu pendapat paling anyar dan paling kuat. Enggak ya, enggak. Justru yang paling kuat itu yang orang yang langsung paham tetap dalil itu.
Dan ingat, hukum syara itu tidak boleh diambil dari satu hadis, satu ayat. Karena mujtahid itu harus min adillatihya at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Gitu ya. Baik Bapak sekalian, insya Allah berdiskusinya dilanjut karena udah jam 6.11 dan saya harus jemput anak saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimna wa fadhilina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.